Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan yang pertama ada Putri Nafila Widya Nurrohmah dengan NIM 060407231108 dan Sabita Alia Az-Zahra dengan NIM 060407231116. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi administrasi penilaian di sekolah madrasah inklusi. Yang pertama ada pengertian administrasi penilaian sekolah madrasah inklusi. Nah, administrasi penilaian sekolah madrasah inklusi adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengelola proses penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus atau disebut ABK di madrasah inklusi. Nah, kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemanfaatan hasil penilaian. Selanjutnya ada konsep penilaian di sekolah madrasah inklusi. Nah, di dalam konsep penilaian di sekolah inklusi berfokus pada siswa fleksibel, berkelanjutan autentik, dan komprehensif. Konsep-konsep ini membuat penilaian berbeda dari penilaian di sekolah reguler. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, terus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, mengetahui kualitas pendidik di sekolah, dan menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ABK. Selanjutnya ada teknik penilaian di sekolah madrasah inklusi. Nah, di sini itu ada 7 teknik penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian unjuk kerja. Di dalam teknik penilaian unjuk kerja dapat menggunakan daftar cek dan skala tentang mengamati kinerja siswa. Yang kedua ada teknik penilaian sikap. Di dalam teknik penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi perilaku anak di sekolah, pertanyaan langsung, dan observasi pribadi yang dimana siswa akan memberikan ulasan tentang dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada teknik penilaian tertulis. Ada teknik penilaian tertulis, soal dengan memilih jawaban, dan soal yang mensuplai jawaban. Di dalam menyusun penilaian tertulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti materi dan dalam penggunaan bahasa. Yang keempat ada teknik penilaian dapat dilakukan dari perencanaan hingga proses selama tugas dilakukan hingga hasil akhir proyek atau project. Namun guru harus menetapkan langkah-langkah yang harus dievaluasi seperti membuat desain, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat laporan tertulis. Yang kelima adalah teknik penilaian produk. Sebagian besar dua pendekatan holistik dan analitik dapat digunakan untuk penilaian produk ini. Yang keenam ada teknik penilaian portofolio, dan yang terakhir ada teknik penilaian diri. Pada teknik penilaian diri ini adalah antara guru dan siswa sangat diperlukan karena dapat bekerja sama dalam membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang profil peserta didik termasuk ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang D yaitu pengelolaan penilaian di sekolah madrasah inklusi. Sama seperti teknik penilaian yaitu ada 7. Yang pertama data penilaian unjuk kerja merupakan penilaian seorang guru yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam satu kompetensi. Nah, penentuan skor ini dilakukan dengan mengisi formulir evaluasi kinerja dalam bentuk checklist atau dengan skala rentang. Yang kedua ada data penilaian sikap. Nah, di sini diperoleh dari catatan harian siswa berdasarkan observasi guru mata pelajaran. Data observasi guru dapat dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung atau laporan pribadi. Yang ketiga ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti peserta didik. Adapun soal tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, atau jawaban singkat. Yang keempat ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini meliputi hasil sebagai berikut: perencanaan atau persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian data atau pelaporan. Saat mengevaluasi setiap level, guru dapat menggunakan skor dengan rentang 1 hingga 4. Nah, untuk skor 1 untuk setiap level merupakan skor terendah dan skor 4 merupakan skor tertinggi.
5. Data penilaian produk diperoleh dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan, fase produk, dan tahap penilaian atau apresiasi. 6. Penilaian portofolio. Komponen penilaiannya meliputi catatan guru, hasil penelitian siswa, profil pertumbuhan siswa. 7. Penilaian dari diri merupakan penilaian yang dilakukan siswa terhadap kemampuan, keterampilan, dan kompetensinya sendiri, yang dimana guru juga ikut membantu. Dan yang terakhir, standar penilaian di sekolah madrasah inklusi harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Adapun penyelesaiannya ada 3, yaitu penyelesaian waktu, penyelesaian cara, dan penyesuaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.